kadang baru check-in sejam udah check out. Ada seperti itu di hotel. Oh ada. Hanya- Itu Oh iya saya paham biasa. Biasanya yang ya Pak, ya Pak. ya, Kalau masalah sejam di kamar itu dia ngapain kan yang saya tahu gitu kan Pak, kan hotel kan ya lumayan lah Pak, ratusan bahkan ada yang jutaan ya kan Pak. per night ya, per malam gitu. Iya per malam gitu kan. Nah kalau di pembahasannya cuma check-in sejam itu ngapain aja gitu kan? Tamu-tamu yang nggak mau dilihat identitasnya biasanya dinamakan incognito. Incognito. Oke, hari ini kita akan membahas perihal hospitality. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang sangat berpengalaman di bidang hospitality. Bagi kalian yang belum mengetahui hospitality itu apa, mari kita tanyakan langsung aja yuk. Halo Pak, Halo, selamat siang. apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Tadi perjalanan jauh ya Pak? Lumayan dari Tangerang 25 kilo lah. Lumayan banget. Perjalanan ada gangguan atau apa gak nih Pak? Lancar sih, udah lewat jam kantor soalnya. Tadi Oh, saya iya. kesini kan jam Oh siang sih ya Pak? siang, ya? siang udah. Oh ya ini Pak, langsung aja nih Pak, perihal hospitality ini Pak. Kan banyak orang yang belum mengetahui atau memahami karena kan banyak orang yang juga menilai hospitality itu menyangkut berkesinambungan dengan rumah sakit. Nah, tanggapan Bapak apa nih Pak? Oke, rumah sakit ya. Kalau rumah sakit sama hospital ya. Kalau Karena hospital, betul. Orang mungkin yang awam mungkin lihatnya hospitality itu rumah sakit. Kalau sebenarnya hospitality itu kalau dijabarkan itu artinya adalah keramah tamahan. Iya. Keramah tamahan adalah pelayanan juga. Jadi yang menyangkut hospitality itu lebih ke pelayanan, seperti kayak Bapak nih menyambut saya ini udah pelayanan, udah termasuk hospitality. Antara tuan rumah dan si tamunya itu udah hospitality. Nah, kalau di bidang pekerjaan hospitality juga melingkupi kayak seperti perhotelan, rumah sakit, itu hospitality semua juga. Restoran, F&B, apa namanya, Turis lah ya. turis, segala Travel macam ya. travel, bahkan wedding organizer juga termasuk Iya, hospitality. betul ya. Karena Iya, melayani tamu, melayani orang dengan keramah tamahan. Jadi bedakan, kalau nggak ada keramah tamahan itu bukan hospitality. Makanya ditekankan di situ hospitality itu adalah melayani dengan ramah dan tamah gitu. Nah, seputar hospitality nih Pak, yang di dunia perhotelan lah yang akan kita bahas nih Pak. Itu mencakup apa aja nih Pak di dunia perhotelan itu? Oke, kalau di dunia perhotelan sih mungkin orang lebih tahu kalau selain yang saya sebutkan tadi 4 tadi ya. Kalau di perhotelan ya menyambut tamu itu udah hospitality kan. Dengan kalau kita misalnya orang yang nggak pernah ke hotel, mungkin di pom bensin pun pengisian bahan bakar pun kita udah diajarkan senyum, sapa, salam, itu adalah 5S lah ya Pak. 5S itu adalah salah satu prosedur SOP yang ada di dunia perhotelan atau di dunia hospitality. Kayak kita masuk ke hotel, terus si resepsionisnya menyambut dengan senyum, tanya kabarnya, kayak Bapak tadi nanya kabar, itu udah termasuk standar operasional prosedurnya si hospitality itu sendiri. Nah, kalau untuk dunia perhotelan ini nih Pak, di dunia perhotelan ini ada beberapa posisi nih Pak yang biasanya ada di perhotelan itu. Ya, posisi yang berhubungan langsung dengan tamunya ya. Biasanya kalau yang disebut bertemu langsung dengan tamu disebutnya frontlinernya. Ujung tombak lah ya. Ujung tombak bisa, si apa namanya, ya mungkin kalau di dunia hotel saya dulu bekerja disebutnya dengan frontliner yang langsung bertemu dengan tamu kan, karena ada yang di back office juga kan. Betul. Karena kan di hotel juga harus ada yang mengatur finansialnya, keuangan, HRD-nya. Nah, ini si frontlinernya ini Operation ya Pak. Operationnya yang langsung bertemu, mungkin pertama langsung masuk tamu itu bisa security. Masuk parkir. Betul. Si security-nya juga udah dengan menggunakan salam sapa yang sama digunakan oleh si front office-nya, housekeeping-nya, bahkan si restorannya sekalipun itu sama. Selamat siang Bapak, kalau waktunya siang selamat pagi Bapak, ya kan? Dengan mungkin gestur-gestur yang digunakan di hotel tersebut, mungkin dengan menunduk atau dengan memegang dada sebelah kiri, ya kan.
Biasanya dari mulai security kita masuk parkir pun udah mulai menyapa seperti itu. Security udah selesai lewat, ketemu dengan biasanya kalau kita bawa mobil valet. Oh, Valet service-nya itu biasanya mobil kita diparkirin, kita udah turun di lobi, mobil udah serahkan ke valetnya, valet yang parkirin, udah di administrasi segala macam, nomornya segala macam. Nanti kita tinggal masuk ke lobinya. Nah, lobinya kita ketemu lagi tuh sama yang namanya front office-nya. Nah, front office juga itu peran penting juga menyambut tamu tersebut datang dengan sapa salam yang ada di hotel tersebut, yang prosedurnya semuanya sama saya bilang tadi. front office itu termasuk resepsionis atau? Front office itu divisi. Front office ada resepsionis, ada door girl-nya, ada bellman-nya. Mungkin bellman itu biasanya kita sebut biasanya yang bawain koper. Bawain koper, kita kadang ke hotel kan bawa barang banyak. Oh, biasanya yang bawa troli atau yang sangkar Nah, burung itu. itu Iya. sangkar burung itu sebenarnya troli untuk apa namanya, si bellman-nya bawa barang, karena ada yang itu buat gantung-gantungin tas juga tuh. Iya, Bisa koper di bawah, tas di atas. Nah, itu udah biasanya pertama kita ke hotel itu ngelihatnya first impresinya yaitu front office tersebut. First impresinya udah jelek, pasti semuanya bakal bad mood tuh Oh hotel tuh. iya, di tamunya itu ya Pak ya. Nah, kalau tamu masuk udah dengan front office-nya udah menyapa dengan standar operasional yang baik, udah dengan senyum, apalagi kalau menyebut nama. Biasanya kan orang nanya, kok tahu namanya, kan baru datang gitu kan. Iya. Kalau di dunia hotel tuh biasanya tamu check-in kan biarpun lewat aplikasi, lewat segala macam kan udah ada namanya. Iya, betul. Makanya disarankan kita menyapa dengan namanya, misalnya, selamat siang Pak Febri. Kan itu kan udah suatu hal yang touch, menyentuh lah. Punya nilai sendiri lah Pak ya. Udah tahu Iya, nama betul, saya. betul. Nah, itu adalah salah satu cara yang ada di dalam hospitality tersebut. Iya, Dengan karena kan tamu. dibilang tamu dan si tuan rumahnya tuan ya rumahnya, Pak ya. keramah-tamahan. Keramah-tamahan. Nah, itulah hospitality di awal tuh. Nah, makanya di hospitality ini kan di perhotelan ini kan ada beberapa divisi nih Pak. Contoh misalnya tadi Bapak bilang ada front office, ada si security, bagian keamanan, valet, bagian parking. Pasti ada juga dari bidang kebersihan nih Pak. Seperti apa ya, sebutnya housekeeping atau cleaning nih Pak sebutnya. Kalau hotel biasanya disebutnya housekeeping. Lebih mengerucut lagi kalau yang ketemu kita di lobby itu biasanya public area attendant biasanya. Untuk area luar Area berarti. lobby. Emang mungkin si orangnya nggak kelihatan mungkin di lobby ya, mungkin ya. Biasanya emang sering ada, cuman kadang nggak terlihat di lobby. Cuman dengan adanya lobby yang bersih, lobby yang wangi, itu udah mewakili si housekeeping tersebut. Iya. Ini housekeepingnya benar-benar kerja dengan sesuai prosedur berarti. Housekeeping si tamu masuk lobbynya kinclong, lantainya marmernya udah habis di kristal segala macam, ini kelihatan mewah. Itu biarpun hotel tersebut hotel lama, hotel baru, kalau hotelnya udah lobbynya udah. Nah, kembali lagi saya bilang tadi first impresinya, orangnya tadi udah ngasih salam dengan baik. Nah, lobbynya gimana nih? Lobbynya bersih kah, wangi kah, ceilingnya bersih segala macam. Lah, itulah peran si housekeeping tersebut tuh. Oh iya. Nah, kalau perihal ini Pak, kan yang saya tahu ini kan ada check-in di hotel kan ada batasan waktunya nih Pak. Harus jam 2 dia baru bisa check-in gitu kan. Nah, kalau misalkan kita datang jam 10 misal, contoh kayak saya dari pesawat sampai ke perhotelan, sampai ke penginapan itu jam 10. Sedangkan waktu check-in itu jam 2 siang. Itu gimana tuh Pak? Apa bisa atau? Biasanya sih di hotel-hotel kebanyakan sih itu udah standar operasionalnya jam 2 tuh. Jam 2 siang check-in tuh karena seperti kita tahu tamu kan kadang ngambilnya late check-out-nya kan. Late check-out biasanya check-out itu kan jam 12. Jam 12. Iya. Karena betul. butuh ada spasi waktu untuk si housekeeping bersihkan kamarnya, si front office untuk menyiapkan administrasi segala macem. Jadi harus ada jeda waktu. Cuman biasanya kalau emang si orang yang check-in itu biasanya kayak yang udah sering, mereka kan tahu ini jam check-in jam 2. Jam 10 mereka datang tuh biasanya mereka ke lounge dulu. Iya. Bisa makan, bisa minum, karena restoran juga kan udah buka. Kecuali satu case mungkin kita udah konfirmasi nih si tamunya ke hotel tersebut, saya mau early check-in nih.
kira-kira bisa nggak, telepon lah tuh ke si concierge-nya, ke operatornya, menanyakan ini kira-kira kita bisa early check-in nggak, check-in dulu nggak nih, soalnya saya dari pesawat nih udah capek banget nih, saya harus sudah pengen istirahat. Itu biasanya bisa dibicarakan kalau kayak gitu. Oh, tergantung kamarnya ada yang kosong atau Tergantung tidak, kamar, nah Pak? betul, Ah, tergantung kamarnya ada yang ready atau tidak. iya, betul, Kalau lagi betul. high season, misalnya lagi rame, lagi weekend, itu kemungkinan sulit. Mau nggak mau harus nunggu ya, Pak ya? Mau nggak mau harus nunggu, dan biasanya kena service charge, kena charge Oh, biasanya. ada charge. Biasanya Oh. kena charge karena kan udah ada hitungannya semua kan, karena dari jam 2 ke jam 12 yang besok check-in kan udah ada biaya yang mungkin dari listrik, pemakaian air, amenities segala macam di kamar itu udah ada hitungannya dari si marketingnya lah, si apa orang-orang, pokoknya udah dihitung semua. Nah, untuk dengan check-in yang early itu biasanya ada kena service charge. Tapi mungkin nggak semuanya, mungkin bisa kalau emang Bapak bilang tadi nggak lagi ada kamarnya ready semua, itu bisa. Bisa. Nah, kalau yang saya lihat tadi kan Bapak juga bilang jam 12 kan biasa batas waktu tamu untuk check out. Sedangkan check-innya jam 2, berarti kan jeda 2 jam itu untuk si bagian housekeepingnya itu kan untuk membersihkan. Nah, atau apa bisa gitu kan dalam waktu 2 jam itu untuk membersihkan semua kamar yang habis dipakai gitu, Pak. 2 jam kita ngelihatnya kayaknya singkat banget gitu Iya, kan, betul. dengan keadaan kamar kan. Biasanya kamar juga ada yang sudah check out dari pagi. Mungkin kita mikirnya jam 12 check out, semua enggak semuanya seperti itu. Bahkan ada yang kadang baru check in sejam udah check out. Ada seperti itu di hotel. Oh, ada. Banyak. Itu Oh iya, saya paham biasa. Biasanya yang ya Pak, ya Pak. Ya, tamu Lebih kan banyak tuh Pak yang begitu. ada yang seperti itu kan. Di hotel kan macam-macam, Pak. Ada yang mungkin check-in sekedar mau makan ya kan, mau ketemu koleganya, cuma di kamar cuma bersih-bersih, atau Oh, ketemu iya, temennya singkat gitu, atau mungkin ada hal lain yang mungkin urgent atau segala macam. Kadang check-in jam 2 siang, jam 3 sore, jam 4 sore udah keluar, ada banyak. Malamnya dia kadang check-in sore, kadang jam 7 malam gitu. Jam 10 malam atau jam 9 malam udah check out, banyak juga. Nah, itulah si housekeepingnya memanfaatkan kamar-kamar tersebut, atau yang udah check out pagi. Mereka kan mulai kerja biasanya dari jam 9 itu udah mulai membersihkan kamar. Kalau kita mikirnya jam 2, jam 12 siang baru mulai, nggak jam 12 semua juga. Ada yang saya bilang tadi yang check outnya cepat, ada yang check out sudah pagi sudah check out. Nah, itulah si housekeeping memanfaatkan kamar-kamar tersebut untuk dibersihkan untuk menjadi stoknya si housekeeping tuh. Nah, saya udah bersihkan kamar sekian. Nah, yang mungkin yang menyusulnya yang kamar-kamar check out jam 12 tadi. Gitu. Jadi Nah, biasanya per kamar itu membersihkan itu satu orang satu atau dari jam 12 sampai jam 2 tadi. iya, persen Kalau gitu, mungkin Pak. kita ngelihatnya kan cuma 2 jam. Pembersihan kamar segala macam disiapkan 2 jam gitu. Sebenarnya sih nggak, kalau secara prosedur itu biasanya tamu itu nggak semuanya check out jam 12. Ada yang mungkin cuma sejam di kamar. Itu biasanya ada tuh kayak gitu tuh. Ada yang check out dari jam 7 pagi. Kalau masalah sejam di kamar itu dia ngapain kan yang saya tahu gitu kan, bahkan hotel kan ya lumayan lah Pak, ratusan, bahkan ada yang jutaan ya kan Pak. Per night ya, per malam gitu. Iya, per malam gitu kan. Nah, kalau di pembahasannya cuma check-in sejam itu ngapain aja gitu kan? Ngapain dia harus bayar mahal-mahal gitu kan? Kan saya juga agak mungkin ya orang lain juga kok agak bingung gitu kan, kok sejam doang ngapain nih gitu. Ya unik tuh kalau di dunia perhotelan tuh uniknya kayak gitu. Tamu kalau emang cuman sayang financial, uang segala macem, nggak ke hotel biasanya Pak kalau kayak gitu kan. Terserah mereka, mungkin dia mau sejam atau cuman 30 menit atau cuman short time lah kita hitungnya gitu kan. Mereka di kamar itu ya banyak faktornya, mungkin mereka ada yang mungkin ketemu temannya, ada yang cuma mau makan di hotel, atau mungkin ada yang ketemu teman Oh, ya, teman tanda kutip. tanda kutip teman ya. Itu biasanya itu yang pria begitulah ya Pak ya. Ya. Ya ada lah gitu, uniknya di hotel seperti itu. Biasanya dulu saya di hotel juga kan tahu rate-nya di kamar itu per malam berapa. Ada yang
startingnya 1 juta, paling murahnya ada yang sampai bahkan 6 juta per malam, cuman dia dipakai cuman 1 jam, atau bahkan mungkin mereka kadang check-in nggak jadi lagi, apa namanya, baru di kamar baru berapa setengah jam udah keluar lagi check out, dan itu nggak bisa dibilang nanti saya check out saya ambil lagi uangnya, nggak bisa kayak gitu, karena mereka udah registrasi, udah bayar, ya itu udah dihitung, udah masuk ke dalam si salesnya itu udah dihitung, itu bahkan kamar terjual gitu segala macam. Kita nggak bisa ngomongin itu rugi apa gimana sih buat tamunya, kalau karena tamu udah bayar dan mereka nggak permasalahkan masalah kayak gitu. Iya, biasanya kalau perhotelan kan biasanya kan identitasnya juga maksudnya bener-bener jaga ya Pak ya. Ah, betul. Banding kita kayak sekarang kan zaman sekarang adalah penginapan yang homestay gitu kan, atau ada apartemen juga kan biasanya kan ada tuh yang semi hotel gitu kan. Tapi itu lebih terjaga kan. Terjaga. Biasanya di hotel itu biasanya saya ngeliat di lapangan tuh tamu-tamu yang nggak mau dilihat identitasnya biasanya dinamakan incognito. Incognito. Bisa tamunya udah bilang ke resepsionisnya, ke front office-nya, Bu, saya nggak mau diganggu hari ini, nggak ada yang boleh nyari saya, tulis nama saya incognito aja. Itu si front office-nya udah tahu, bahkan nggak usah kita suruh segala macam. Mbak, saya nggak mau diganggu, nggak boleh ada orang yang cari saya. Si front office-nya udah tahu kalau ini tamu berarti incognito. Oh. Nggak ada namanya. Di sistem ada, di sistem si front office-nya ada. Cuman kalau misalnya ada orang mencari, Pak, saya mau cari misalnya Pak Febri misalnya. Saya mau nyari Pak Febri, ada nggak sih di hotel ini? Oh, tidak ada Ibu, mohon maaf, tidak ada tamu tersebut di hotel ini. Seperti itu. Berarti lebih aman ya Pak di hotel ya. Ya contoh kalau misalnya kita di apartemen kan, contoh misalnya istri datang nih atau pasangan lain, pasangan sebenarnya gitu kan. Ada namanya nikah pasti mau nggak mau pasti kan bisa lah datang ke gerbek atau segala macem. Tapi kalau misalnya di hotel kan lebih terjaga ya Pak. Jadi lebih aman lah untuk yang nyewa sejam itu. Betul. Karena di hotel itu kita bukan membayar harganya aja, Pak. Karena di hotel itu kan ada yang namanya tax and service. Pajak dan si service-nya untuk karyawan seluruh hotel. Misalnya kita bayar 1 juta, itu di hotel itu dikenakan tarif tax and service-nya 21%. Pajaknya 11%, 10%-nya untuk servis. Si 10%-nya itu untuk gaji karyawan tersebut, tambahan gaji. Makanya di hotel tuh ada biasanya gaji ditambah dengan service charge per bulan. Makanya di hotel tuh sebenarnya lumayan juga pendapatannya. Kalau kita lihat di hotel itu kerjanya misalnya capek, orang-orang lihat sebenarnya pendapatannya itu lumayan sesuai, worth it, sangat sesuai. Saya bilang tadi ada tax and service-nya. Tax-nya kan untuk pemerintah tuh, pajak. Nah, 10%-nya itu untuk si karyawan tersebut. Karena kenapa kita dibayar lebih? Kita ngasih. Yang tadi saya bilang balik lagi ke hospitality, pelayanan, keramah tamahan. Kita nggak kenal sama dia, tapi kita harus seperti teman. Di hotel tuh kalau misalnya kita kulik segala macam tuh pelayanannya, kita anggap tamu itu seperti teman. Kita kayak udah kenal lama. Selamat pagi Pak Febri, gimana kabarnya? Gimana penerbangannya semalam? Kapalnya pesawatnya delay nggak? Itu kayak udah teman lama gitu, padahal baru kenal. Ya itulah yang ngasih kita pendapatan lebih, servis 10% tadi. Kenapa di hotel mahal, makan nasi goreng yang biasanya di pinggir jalan 20.000 di hotel bisa 70.000, bisa 60.000. Ya mahalnya karena servis tersebut gitu. Nah, yang saya tahu nih Pak, kan hotel ini kan ada beberapa jenis nih Pak. Contoh misalnya ada hotel bintang 1, bintang 2, bahkan sampai bintang 5 nih. Itu perbedaannya apa nih Pak? Yang sangat signifikan gitu, yang sangat mencolok perbedaannya. Perbedaan pastinya itu servisnya. Dari standar hotelnya, dari gedungnya, dari pelayanannya juga, dari kamarnya juga, fasilitas segala macam. Betul. Di hotel misalnya kita di bintang 2 cuman misalnya minumnya kadang cuman aqua yang kecil misalnya 300 ml atau segala macam. Mungkin di hotel bintang 5 itu pakai aqua yang Bapak tahu, mungkin yang pakai beling itu botolnya segala macam. Sabunnya juga sabun yang emang sabunnya sabun hotel, cuman itu yang
yang kelas-kelas premium segala macam. Bahkan di hotel Hilton atau di hotel Mulia, saya lihat sabunnya itu sabun-sabun yang branded. Oh iya. Di tahun itu bintang 5 ya Pak ya. Nah, betul lah, itulah kenapa harganya benar-benar mahal. Oh, ini saya mau balik yang tadi nih, yang pertanyaan tadi yang ngerjain kamar 1 jam, cuma 2 jam tadi dari jam 12. Apa namanya? Kayaknya singkat banget waktunya tadi kan. Selain yang tadi saya bilang, sebenarnya yang check out tuh nggak semuanya jam 12. Yang pagi udah check out pun banyak. Bahkan kamar-kamar yang mungkin sudah ready pun banyak. Yang sudah bisa tinggal dicek sama si supervisor housekeeping-nya pun banyak. Kalaupun nanti case-nya benar-benar check out, misalnya kita anggap aja kita pukul rata jam 12 siang baru check out semua. Itu si housekeeping bisa banget, karena saya sendiri dulunya adalah housekeeping. Oh, Pak, sebelum kita lanjut kita minum dulu nih, Pak. Ini bakal panjang nih kayaknya. Nah, di waktu 1 jam itu dengan luasan kamar yang cukup lumayan, apalagi kalau misalnya tamunya itu misalkan contoh jorok lah Pak ya, atau menggunakan semua fasilitas yang ada di dalam kamar itu dalam waktu 1 jam 2 jam itu, bagaimana Pak cara si housekeepingnya itu melakukannya? Strateginya itu dulu saya juga ngalamin jadi housekeepingnya, yang kalau housekeeping itu kan semuanya. Saya mengalami jadi room attendant-nya, yang si pembersih kamar, sampai ke saya ngecek kamarnya, supervisor hotelnya. Itu sangat bisa, karena mereka itu sekolah di bidang tersebut, di bidang perhotelan, di bidang rumah attendant, istilahnya ngebersihin kamar dengan cepat, dengan bersih. Itu mereka sekolah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai kuliah juga kan di dunia perhotelan, dunia pariwisata. Mereka bisa ngerjain kamar tersebut. Misalnya di hotel tersebut ada 100 kamar, kita mikirnya 100 kamar cuma 2 jam, gimana ngerjain kamarnya. Misalnya check out, kita anggap check out berbarengan jam 12 nih, 100 kamar check out, masuk lagi 100 kamar. Karena di hotel tersebut kan housekeepingnya nggak cuma satu kan, ada si rumah attendant-nya ada 10 misalnya, kita bagi 10 orang itu untuk 100 kamar, satu rumah attendant-nya, satu pembersih kamar itu kebagian 10 kamar. 10 kamar itu kalau di standar di standar internasionalnya, ngerjain satu kamar yang studio itu maksimal 40 menit. Itu dengan satu orang itu Pak? Satu orang ngerjain kamar itu maksimum waktunya itu 40 menit. Bahkan mereka ada yang bisa 25 menit. Karena kenapa bisa cepat kayak gitu? Mereka ada standar-standarnya. Kayak making bed, masang spray, duvet, segala macam. Mereka bahkan ada perlombaannya. Oh ya, perlombaan. Ada perlombaan, itu ada hadiahnya. Mereka masang bed dari berantakan sampai benar-benar tertata rapi, cantik itu 3 menit. Bahkan ada yang bisa, kemarin teman saya itu 2,5 menit untuk masang making bed. Making bed doang, dengan segitu terus dengan posisi rapi ya, tapi ya karena lomba itu nggak dilihat ini udah ketata, karena di hotel itu kan butuh namanya kebersihan sama kerapihan, keindahan. Nah, itu estetiknya. Mereka dihitung tetap dengan waktu 3 menit gimana caranya making bed dengan rapi. Nah, itu kita bisa ambil kesimpulan, mereka kalau kita kan making bed di rumah lama, bisa berapa menit gitu. Nah, itu si housekeeping bisa making bed dengan waktu 3 menit, berarti ngerjain yang lain yang lebih simpel itu bisa dengan cepat. Kenapa orang di hotel tuh kadang kan kita bilangnya ini kamar disulap nih, ada bahasa kayak gitu nih, disulap ya. Biasanya kalau di hotel tuh saya dulu tekanin ke anak saya tuh dulu, ayo cepat 10 menit ya, biarpun mungkin nggak 10 menit, cuman cepat. Emang mereka ngerjain kamar dengan bersih, dengan standar yang ini, cuman cepat. Kamar bisa minimal 25 menit tuh kamar ready. Satu orang dikali dengan 10 orang bisa menghasilkan, dengan waktu setengah jam bisa menghasilkan 10 kamar. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini Pak, perihal tadi sebelum ada perlombaan, sebelum kita masuk ke hotel, walaupun kita sudah melakukan pendidikan atau sekolah di dunia perhotelan, pas kita masuk hotel ada sih pelatihan tersendiri lagi? Ada, biasanya pelatihan itu lebih ke sertifikasi biasanya. Oh. Tapi yang jadi bahan utamanya ya sekolah di perhotelan dulu. Biasanya SMK perhotelan udah banyak tuh jurusan perhotelan, pariwisata. Nah, mereka nanti di sekolahnya tuh dibagi tuh sub-subnya tuh. Mereka mau jadi housekeeping,
front office atau F&B. Nah itu mereka tuh dibagi tuh di situ, nanti dilatih oleh para trainer-trainer mereka, guru-guru mereka tuh untuk menjadi expert di bidang hotel. Nah kalau untuk si housekeepingnya ini Pak, misalkan ada beberapa si bed covernya itu atau spraynya ini, contoh lah kita misalkan ada yang berpasangan tamu gitu kan, menginap di hotel itu kan, melihat hal yang cukup inilah ya Pak kan, kaget gak tuh atau gimana? Atau mungkin ada yang bisa nembus ke kasur atau apa, itu kasurnya diganti atau hanya bed covernya yang Oh, diganti? spotnya ada kena spot gitu Iya. kasurnya. Oh, itu udah makanan sehari-hari, Pak. Udah rutinitas lah ya Pak ya. Udah hal yang bukan hal tabu lagi kalau di hotel kita masuk kamar berantakan. Kalau Bapak bilang tadi ada sesuatu, ada darah, mungkin Iya ada mungkin. apa gitu. Biar nggak nembus Biar ya nggak Pak ya. langsung tembus ke kasur. Kalaupun tembus nanti kena charge semua. Oh si tamunya ini kena cas? Kena charge biaya pencucian biasanya. Kalau udah nggak bisa, kayak misalnya spot darah yang bener-bener fatal gitu, udah kena charge penggantian. Bisa dihitung nih biaya pembelian si spraynya berapa, biaya penggantian duvet atau bed covernya berapa, itu kena charge semua. Udah ada di buku standar lah. Itu kayak gitu. Nah Pak, perihal pengalaman yang jalanin Pak, ada nggak cerita yang menarik yang menyenangkan nih yang Bapak jalanin selama ini? Kalau menyenangkan banyak sih ya. Kalau selama saya dulu waktu jadi room attendant nih, kayak tadi Bapak bilang nih, begitu masuk gimana, itu udah hal yang gimana ya, kalau kita mungkin ngeliatnya kan, aduh kamar berantakan banget ya kan, ini banyak 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 sampah segala macam nih, kotor kamarnya. Itu saya lihatnya udah hal yang bukan hal yang tabu, udah lucu lah. Di hotel tuh kita ngelihat, buset ini bekas bekas apa nih, bekas orang-orang yang gimana gitu kan, mungkin dia ketemu sama pasangannya atau segala macem, kotor, banyak spot segala macem, itu udah lucu. Kadang biarpun kita ini biasa tamu ngerti tuh Pak, kalau kamar hancur dalam arti kotor ya, kotor banget biasanya. Saya masuk biasanya tuh ada tip di bawah bantalnya segala Oh, macam. Mereka ngerti tuh paham, si lebih paham ya tamu-tamu Pak. tuh paham lah. Misalnya dia habis pakai kamar tuh berantakan, kotor segala macam, dia pasti ada dia selipin tuh uang tip segala macam. Karena di hotel tuh udah hal lumrah mereka ngotorin, kayak kita misalnya ngotorin suatu hotel, kita nggak enak nih punya perasaan sama si yang bersihin kamarnya. Kadang ada mereka kasih segala macam untuk hadiah buat si para pembersih kamarnya. Nah, Berarti kadang kita masuk kamar juga, yang namanya kerja di housekeeping kan, kita ngebersihin kamar yang ada isinya, ada orangnya. Kadang kita masuk ngetok, mereka juga nggak dengar segala macam, tiba-tiba kita buka kuncinya, ada orang yang masih belum berpakaian segala macam. iya, Udah unik deh, di dalam ada yang mungkin masih sama pasangannya berdua di kamar, mereka kaget. Nah itu hal-hal yang di hotel tuh udah sarapan tiap pagi lah, udah berarti sarapan. hal yang seperti yang kotor tadi, kalau ini kan orang kayak kita ya di rumah gitu kan, kalau di rumah kan ngeliat yang kotor berantakan kayaknya kita kesel atau marah ya kan, atau capek duluan kan. Tapi kalau di pengalaman yang Bapak alami malah lebih menarik dah Pak ya. Lebih menarik karena itu yang pertama adalah kerjaan kita. Itu kamar kotor segala macam, itu udah termasuk tanggung jawab kita. Kalau kita masuk bersih itu ya aneh gitu. Karena kita sekolah pun dulu diajarin, waktu di sekolah perhotelan pun trainingnya kamar diacak-acak, dibikin kotor, gimana caranya dengan waktu setengah jam nih kamar berubah jadi kamar yang bersih, wangi, yang enak dilihat, yang seperti nggak ada apa-apa gitu. Nah kita tiap hari ngeliat ini sampahnya di mana-mana, kadang tamu-tamu yang jorok tuh kita lihat alat kontrasepsi di mana-mana, ada tempat sampah, ada di kasur, bahkan nggak dibuang segala macam. Itu bukan hal-hal yang aneh lagi, saya udah biasa lihat kayak gitu. Nah Pak, perihal ini Pak, kan biasanya yang pernah saya lihat nih kan, biasanya kan ada di salah satu penginapan ada oknum yang jahil gitu Pak, dia masang kamera tersembunyi. Nah gimana tuh tanggapan Bapak perihal orang oknum tersebut? Oh kalau di hotel, kan tadi Bapak bilang hotel berbintang segala macam. Nah kalau di kejadian hotel yang berbintang sih itu nggak boleh sih sebenarnya. Yang masang-masang kamera kayak gitu tuh biasanya
saya nggak tahu ya, let's say mungkin itu hotel melati, hotel-hotel yang apa sih bahasa kasarnya, hotel ecek-ecek atau segala macam lah, Ya penginapan biasa penginapan lah. biasa lah. Cuma kalau udah di hotel kita bicara berbintang, hotel bintang 2 bintang 3 ke atas gitu, udah sangat menjaga yang namanya privasi tamu tersebut. Jadi nggak boleh ada yang, kalaupun terjadi itu bakal di kena SP lah pastinya. Itu nggak mungkin dipertahankan oknum-oknum yang bekerja di tempat tersebut. Nggak boleh, pokoknya privasi tamu nomor satu. Kalau udah menyinggung masalah privasi, ya karyawan itu harus disingkirkan kalau kayak gitu. Iya, iya, iya. Berarti ya emang bener-bener, kan ada juga nih oknum yang bener-bener jahil nih Pak ya. Apalagi kalau sampai si tamunya tahu gitu, itu bisa dipermasalahkan dengan hebat pastinya Pak. Pasti, karena saya juga pernah nemuin kasus, ya mungkin bukan kamera ya, bukan kamera. Kebetulan dulu teman saya itu tidak menjalankan prosedurnya dengan benar. Masuk ke kamar tamu kan kalau kita masuk kan ada standarnya, ngetok 3 kali, mungkin ada bel, pencet bel 3 kali dengan mengucapkan salam atau cara masuk si hotel tersebut caranya gimana lah, housekeeping mungkin, public area atau apa, atau caranya gimana housekeeping atau ya. Dia tidak menjalankan prosedur tersebut, masuk, tamunya kaget, marah, ya teman saya itu kena peringatan, kena SP. SP-nya benar-benar bukan SP yang SP1, SP2. Itu surat peringatan keras buat si rumah tenden tersebut karena masuk wilayah privasi tamu. Biarpun mereka tugasnya mau bersihin kamar tersebut, cuman dengan cara yang salah, masuk ke hotel tersebut tidak ngetok kamar, terus tiba-tiba masuk, karena kan kita punya akses nih, si housekeeping punya akses sendiri nih. Biarpun tamu punya akses, si tamunya pergi, si housekeeping dengan leluasa sebenarnya bisa masuk. Ada CCTV pun cuma di koridor biasanya, kalau di kamar udah nggak ada. Cuman dengan cara yang salah, si housekeeping tersebut bisa kena sanksi. Kalau masuk si tamu sampai komplain segala macam, kaget. Apalagi bapak bilang tadi dipasang apa tadi, CCTV, kamera segala macam, itu udah hal yang nggak mungkin di hotel yang benar-benar menjunjung tinggi hospitality tersebut gitu. Nah, itu kan hal yang menarik nih Pak, hal yang menyenangkan. Kalau dari segi hal yang lainnya seperti hal yang eh, menyangkut dunia lain gitu, atau hal yang goib atau apa gimana? Pernah ngalamin juga gak Pak? Kalau goib itu ada sih di setiap hotel tuh. Gimana ya kalau saya bilang, mungkin saya nggak pernah ngalamin langsung ya. Cuman saya dengar langsung dari teman-teman saya, kadang yang shift malam biasanya tuh. Yang kalau di hotel kan ada 3 shift. Morning shift, afternoon shift, sampai night shift tuh. Nah, biasanya teman-teman saya yang Shift malam itu? shift malam tuh yang sering, misalkan kadang shift malam kan sendiri tuh kan, housekeeping sendiri. Mungkin di beberapa hotel mungkin ada yang beberapa orang, cuman terakhir saya kerja di hotel itu, rekan saya itu housekeeping benar-benar sendiri. Sendiri? Front office-nya satu sendiri juga, security-nya satu di depan ya, di lobby. Oh, di dalam Nah, di gedung. dalam, pokoknya di dalam. Nah, kecuali yang ada kalau restoran pun juga tutup. Paling pun itu datang pagi, early morning itu si kitchennya itu pagi banget jam 3 untuk bikin yang namanya breakfast. Ya benar-benar sepi tuh hotel. Ya paling mereka ya ada yang diganggu seperti itu, mungkin lagi ngecek kamar, ditelepon nih butuh air, butuh handuk, diantar ke kamar sekian, cuman sebenarnya kamar itu kosong. Oh, pernah juga tuh. Nah, Sampai masuk ke dalam tuh Pak ya? masuk ke dalam, misalnya diminta ke kamar sekian, padahal tuh kamar sekian sebenarnya kamar kosong, kamar vacant sebetulnya. Kamar vacant kalau di hotel tuh kamar kosong. Bahkan tamu, kemarin saya terakhir di hotel yang ada di Serpong tuh, saya pernah kerja di situ. Itu tamunya jam 3 pagi turun ke front office, Ke bawah? minta pindah kamar ya. Masih dalam keadaan pakai baju tidur, gimana sih pakai Iya. baju tidur gimana sih pakai, Bikinnya lah, iya, iya. masih berpakaian sekedarnya. Turun ke front office minta pindah kamar, katanya kamarnya, katanya dia lagi tidur kakinya ditarik-tarik. Oh, sendiri dia, tapi tidur sendiri? Sendiri, tamu Jepang gitu. Aneh kan, kita kan mikirnya kan mind blowingnya. Iya, iya. Biasanya kalau yang setan-setan hantu yang di Indonesia kan yang ganggunya orang Indonesia gitu. Betul. Nah, ini benar-benar tamu asing, tamu Jepang waktu itu. Saya pernah teman saya langsung ngadepin tuh kayak gitu. Ya, ada aja yang namanya di hotel tuh. Iya, iya. Itu mah nggak di mana-mana sih Pak ya. Gitu. Ternyata ya sempat ngalamin juga kan Pak. Ya paling
sebisanya kita aja gitu kan Pak. Apalagi tapi yang paling bener-bener bakalan lucu lagi kalau misalkan si housekeeping atau yang si penemu hal yang gaibnya itu latah. Wah itu lebih lucu lagi tuh misalnya dia contoh misalkan ketemu hal yang gaib terus dia tahu sendiri kalau orang latah gimana kan Pak ya. Wah paling itu aja sih Pak. Saya terima kasih banyak nih Pak atas kehadiran Bapak nih sudah mau datang di ruang interview nih Pak, atas pengalaman yang Bapak ceritain, atas semuanya ya untuk orang-orang yang belum mengetahui jadi lebih memahami atau lebih mengetahui dengan apa itu sih hospitality sebenarnya gitu kan. Paling itu ya Pak, saya terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Sama-sama, Pak Willy. Terima kasih banyak Pak.